Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi dengan saya Kang Roy dari channel Mari Main. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu netizen ya. Waktu itu pernah ada yang bertanya tentang bagaimana pengalaman saya menggunakan treadmill manual ya, yang pernah saya review di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu seperti apa review treadmill manual tersebut, teman-teman bisa cek di video di sini ya, di link ini atau di sini, mungkin di sini ya. Nah itu bisa dilihat bagaimana unboxing dan first impression saya, kesan pertama saya ketika membeli si treadmill manual ini. Jadi saya di sini mau menjelaskan atau menyampaikan pengalaman saya yang akhirnya bisa mengambil kesimpulan dari pengalaman saya tersebut tentang plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari si treadmill manual ini. Kita bicara plusnya dulu ya. Nah plusnya ini yang pertama tentu harganya lebih murah ya, atau terjangkau. Kalau treadmill elektrik ya, itu kan apalagi yang canggih-canggih gitu ya, itu mungkin di atas 5 jutaan ya, yang bagus gitu ya. Kalau ini hanya 1 jutaan kurang lebih ya paling mahal mungkin 1,5 juta lah kalau yang manual. Itu yang pertama ya, kelebihannya harga terjangkau, jadi bersahabat dengan yang budgetnya terbatas ya. Kemudian yang keduanya, tentu saja karena manual ini tidak membutuhkan listrik, otomatis tidak ada tambahan biaya ketika kita menggunakannya. Kalau kita menggunakan treadmill elektrik kan mau tidak mau kita harus pakai listrik tuh. Apalagi kalau sering dinyalain dimatiin, kemudian dayanya besar misalnya untuk menghidupkan si treadmill tersebut, otomatis itu konsumsi listriknya akan cukup boros ya. Apalagi kalau misalnya kita rajin olahraganya, itu pasti akan boros. Kalau ini free ya, tidak ada biaya tambahan gitu ya. Kemudian akibat dari nggak butuh listrik ini juga kita bisa menggunakan si treadmill di mana saja. Tidak harus di ruangan yang ada colokan listriknya. Gitu ya. Kalau yang elektrik kan mau tidak mau harus dekat dengan sumber listrik gitu. Kalau ini mau di luar, misalnya kita ada balkon, simpan di balkon gitu ya, atau di kamar atau di mana saja, itu nggak masalah ya, karena tidak membutuhkan aliran listrik. Kalau yang elektrik tentu saja tadi harus dekat dengan sumber listrik. Kemudian selanjutnya ini juga cocok dan aman untuk anak-anak. Di sini pun saya masih agak jarang, jadi yang banyak pakai itu anak-anak. Ya mungkin anak-anak bukan olahraga ya, buat main-main saja. Nah, dan itu yang saya khawatirkan ya, kalau saya membeli treadmill yang elektrik, yang listrik. Karena kebetulan saya punya anak 4 dan masih kecil-kecil, dan aktifnya luar biasa. Jadi kalau menggunakan treadmill elektrik itu saya ketakutan gitu ya, istilahnya takut berbahaya untuk anak-anak. Karena anak-anak kan belum bisa mikir dengan jauh ya, banyak belum tahunya lah. Apalagi anak yang kecil ini baru 3 tahunan. Dia seneng banget pakai itu. Kalau pakai listrik, aduh saya nggak ngerti ya itu gimana itu. Tapi karena ini manual, jadi dia tinggal naik, jalan, lari gitu aja. Nah itu kelebihannya ya. Mungkin ada kelebihan-kelebihan yang lain yang belum saya sebutkan. Tapi untuk menghemat waktu juga, saya coba persingkat. Itu intinya ya, kelebihannya. Kemudian berikutnya, saya coba yang minusnya atau kekurangannya. Yang pertama di sini, data analitiknya itu minim sekali. Ada sih yang di depannya itu ya, ada buat kecepatan segala macam, tapi itu sangat, kalau buat saya nggak guna ya. Kalau buat saya hampir bisa dikatakan itu nggak guna, karena nggak pernah saya lihat juga. Nah itu kalau di elektrik kan tentu saja data-data tersebut bagus-bagus ya, banyak ya, lengkap biasanya, apalagi yang mahal.
Nah, kalau di yang manual itu bisa dikatakan nggak ada lah gitu ya. Walaupun ada itu hanya gimmick aja lah istilahnya ya. Jadi hampir nggak guna sama sekali. Kemudian yang keduanya, kalau kita pakai smartwatch, itu jalan itu tidak terhitung. Nah, itu yang saya agak kecewanya. Tadinya saya itu beli treadmill itu biar saya kan jalan nih. Kemudian nggak apa-apa lah yang murah juga atau yang nggak ada analitikannya juga di treadmillnya, karena saya hanya butuh penghitung langkah saja lah, kecepatan dan sebagainya saya nggak terlalu penting. Karena saya pengen banyakin langkah. Tapi ternyata di treadmill manual ini si langkah kita itu tidak terdeteksi ya di smartwatch, karena mungkin kitanya harus pegangan, dan ini jadi kekurangan juga ya buat treadmill manual. Kalau yang elektrik kan itu maju sendiri, si beltnya itu atau si pijakannya itu kan maju sendiri ya, karena digerakkan listrik, ada dinamonya. Kalau treadmill manual ini harus menggunakan tenaga kita ya. Nah, sementara posisinya itu agak menurun, jadi nanjak gitu ya. Itu juga jadi kekurangan juga ya, minusnya. Jadi kita harus pegangan ke si pegangan yang ada di depan itu, sehingga mungkin si smartwatch itu mendeteksi tangan kita yang diam terus mungkin. Jadi disangkanya kita nggak berjalan. Mungkin seperti itu ya. Sementara kalau di treadmill elektrik kan tangan kita diayun-ayun seperti orang berjalan, atau kalau lari ya umumnya kita lari gitu ya, tanpa harus megang apa-apa. Tapi kalau di treadmill manual ini itu kita nggak megang. Kalau nggak megang itu susah ya, masih saya belum terbiasa, susah. Karena si itunya digerakkan sama kaki kita, kontrolnya si itunya gitu ya, si belnya itu atau si dasarnya itu yang kita injek itu. Nah, itu ya kekurangannya juga. Jadi data analitik di treadmillnya nggak ada atau minim. Kemudian yang keduanya, smartwatch pun tidak mendetek langkah kita di treadmill manual. Yang ketiganya, itu disebabkan karena si itunya harus nanjak. Karena kalau rata mungkin perputaran si beltnya itu kurang bagus mungkin ya. Kalau nanjak jadi tertarik gitu ya. Nah, itu terus membutuhkan tenaga. Jadi sumbernya dari tenaga kita, bukan dari listrik. Nah, tapi ini mungkin bisa jadi kelebihan juga. Tapi yang saya rasa sih kekurangan ya. Kenapa dikatakan kelebihan? Karena tenaga kita yang kita gunakan, kadang saya juga kalau jalan itu tangan juga ikut pegel gitu ya. Karena megang si treadmillnya. Nah, itu jadi mungkin bisa plus juga ya, karena olahraga kan kita nyari pegel, nyari capek gitu ya. Kemudian jalannya nanjak, seolah-olah kita lagi jalan di tempat yang nanjak gitu. Dan itu juga mungkin ada bagusnya juga gitu ya. Nah, itu. Kemudian kekurangannya lagi, atau mungkin itu sajalah ya, mungkin itu saja karena ini waktu juga sudah hampir 10 menit ya. Nah, mungkin itu saja ya kelebihan dan kekurangan dari treadmill manual yang saya pakai kemarin ya, atau yang saya beli kemarin. Saya review kembali secara singkat. Jadi kelebihannya harganya terjangkau, kemudian tidak butuh listrik, kemudian bisa dipakai di mana saja, kemudian irit ya, karena tidak ada biaya listrik, tidak ada biaya tambahan, kemudian cocok dan aman untuk anak-anak. Kemudian kekurangannya kurang canggih ya, karena tidak ada teknologi apa-apa di situ, hanya menggunakan tenaga kita. Kemudian data analitik minim, yang ada juga itu hampir tidak berguna. Kemudian harus pakai tenaga kita, kemudian jalannya harus megang gitu ya. Kemudian nanjak, seolah-olah kita lagi berjalan nanjak, dan data langkah di smartwatch itu tidak terdeteksi.
Mungkin teman-teman itu saja ya yang bisa saya share dari pengalaman saya menggunakan treadmill manual selama mungkin sebulanan ya kurang lebih. Itu mungkin jadi pertimbangan juga untuk teman-teman yang mau beli treadmill manual. Kalau nyaman dengan kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebutkan ya silahkan ya bisa diorder. Tapi kalau misalnya eh, tidak tidak menerima dengan kekurangan tersebut ya saran saya beli yang elektrik saja. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan silahkan di komentar atau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar saja. Insya Allah kalau luang saya balas atau saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.